Bapak Ibu sekalian, keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Hari ini adalah persiapan checking akhir kesiapan kita untuk menghadapi audit kinerja besok pagi. Kita ikuti apakah kita sudah siap untuk mempresentasikan 14 formulir ditambah dengan instrumen atau LPC atau bukti-bukti yang sudah ditulis di 14 formulir itu. Kita ikuti terus Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya waktu, kesempatan hari Senin sampai nanti malam, sampai besok pagi. Kita ikuti apakah kita sudah siap atau belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Bapak Kantor, Bapak Kepala Subbagian Utara Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, mohon izin kami melaporkan dari tim persiapan penyambutan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sampai dengan hari ini, dari Senin tanggal 10 Agustus 2020 jam 14:18. Dari seluruh seksi penyelenggara dan PPK yang lain semuanya sudah menyetorkan ke kami, baik itu berupa soft copy maupun hard copy serta data pendukung yang sudah kita siapkan di sebelah kanan kita. Kita satu persatu kita sesuai dengan kemarin belangko 14 belangko yang kemarin ditugasi kepada kita. Alhamdulillah sampai dengan sekarang sudah kita masukkan secara keseluruhan. Sebagai contoh dari yang pertama yaitu perencanaan. Di sini ada perencanaan dari Sekjen, Dimas, Pais, THU, konten, SPKU dan syariah. Sebagai contoh perencanaan yang dari Dimas. Nah, ini ada perencanaan dari Dimas Islam. Ini sudah ada semua di sini, baik visi-misinya sampai dengan bukti fisik yang tadi saya sebutkan di sana. Kemudian yang kedua tentang kembali. Nah, perencanaan ini Dimas Islam, terus pembagian tugas ini sudah ada dari Dimas Islam, Katolik, Pais, Perma, PHU, konten, syariah. Ini tentang pembagian tugasnya dari Mas. Terus manajerial ini dari Katolik, Pais, PHU, konten dan syariah. Isinya juga sudah sesuai dengan yang dikirim ke kami dari masing-masing seksi dan penyelenggara. Kemudian juga SOP dari Dimas Islam, Katolik, Kristen, Pais, Perma, PHU, terus konten sebagai syariah dan gabungan layanan PTSP yang ada di Sekjen. Kemudian standar pelayanan dari Dimas Islam, pelayanan secara keseluruhan permohonan Katolik, Kristen, Pais, Perma, PHU, konten dan syariah. Kemudian pengelolaan BNN ini sudah masuk dari Mbak Sakira tadi. Terus kepegawaian ini promosi, mutasi pensiun, SKP, terus pegawai yang menerima penghargaan sudah kita dapat secara keseluruhan. Aplikasi dari Dimas Islam ini aplikasi yang ada di masing-masing seksi. Dimas Islam mungkin ada simpak di situ dan lain sebagainya. Termasuk juga yang Pais itu ada aplikasi apa itu yang untuk murid-murid gitu ya, ada semua di situ juga. Nah, emis ini kan untuk yang pendidikan baik itu pondok pesantren, Perma maupun Pais. Kemudian juga dari PHU, Perma, konten, syariah, insya Allah sudah ada semua untuk masalah aplikasi yang kita gunakan untuk mendukung kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Kemudian dari KUB dan KUHU juga sudah ada di sini.
Kemudian untuk pelaksanaan pelayanan di Bimas, Katolik, PAIS, Kristen, PEMA, PHU, Konsen, dan Syariah sudah masuk semua. Kemudian bimbingan dan pelayanan Bimas Islam, Katolik, Kristen, PAIS, PEMA, PHU, Konsen, dan Syariah sudah masuk. Terus pengenalan sistem ini dari Bimas, Katolik, Kristen, dan Syariah. Dicoba dibuka satu mas pengelolaan sistem seperti di Bimas ini, seperti ini singkat dari penanggung jawabnya seksi Bimas Islam melalui unsur KUA dan unsur kabupaten. Sekali lagi ya, informasi yang dipakai dalam website melalui keterangannya online. Kemudian selanjutnya untuk masalah evaluasi capaian kinerja ini dari secara global dan pemenang dari Katolik, PHU, Konten, dan Syariah sudah ada semua. Kemudian capaian hasil kerja juga dari pemenang Katolik, Kristen, PAIS, PHU, Konten, dan Syariah. Jadi insya Allah untuk apa yang tertuang di sini sudah kami cek satu persatu tadi dengan penanggung jawab masing-masing ruangan bahwa apa yang tertuang dalam formulir-formulir yang ada di situ harus juga sesuai dengan pertanggungjawaban yang sudah disiapkan di sebelah kanan kita, sehingga besok di saat ada inspektorat yang datang ke kita itu kita tinggal memanggil penanggung jawab untuk bisa melayani permintaan dari inspektorat tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada Kepala Sumber Daya Orang Usaha selaku penanggung jawab kegiatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon sarannya untuk bisa lebih baik lagi dalam hal mencukupi permintaan-permintaan auditor yang akan dilaksanakan besok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan, artinya berarti secara global Kabupaten Banyumas sudah siap diaudit. Oleh karena itu di sore hari ini akan kita cek satu persatu. Yang pertama bahwa ada 14 formulir yang dibutuhkan oleh audit. 14 formulir itu secara global oleh form audit itu tidak berbicara per seksi, tapi bicaranya adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Sehingga apa yang ditayangkan oleh Pak Agus, Pak Hadi, dan Pak Iwan tadi itu masih mentah, karena masih terbagi di berbagai seksi. Oleh karena itu sore hari atau maksimal hari ini Pak Agus semua dikumpulkan menjadi satu, sehingga yang ada hanya formulir perencanaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Yang paling atas Sekjen, nomor 2 Bimas, nomor 3 Pendis, nomor 4 PHU, terus sampai berikutnya. Jadi ketika kita coba Mas Hadi dibuka di perencanaan, oke, yang dari atas, oke, terserah mau buka mana, klik bebas mau buka mana. Oke, kita tarik ke atas. Nah, di sini adalah isinya formulir perencanaan program kerja jangka menengah. Di situ ditulis langsung kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang bawa nama satker. Oke. Oke. Ini nama satker kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Turun ke bawah nomor 1, audit itu berarti visi misi yang ada di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Ini isinya adalah keseluruhan Kementerian Agama Banyumas. Pertanyaannya kedua adalah apakah visi misi Bimas Islam, kemudian visi misi Pendis ada tidak? Kalau tidak ada berarti cukup 1. Kalau ada, tulis di bawahnya. Tentunya visi misi Pendis ada karena dia mengacu ke Kanwil mengacu ke Dirjen Medis.
Oke, kita coba lihat yang formulir pembagian tugas. Satu contoh saja. Oke, nah bagus. Formulir tadi, jadi cukup buka satu saja, sudah semua. Ini kan masih dibagi-bagi di pembagian tugas terserah mau yang mana. Di mahasiswa kita lihat, bisa lihat, ini kan terpecah ya. Kita lihat yang sebelah, yang punya kita ini, yang selatan mas. Jadi ketika Itjen data itu sudah mengetahui sebetulnya di Bandung itu ada berapa formulir pembagian tugas. Jadi setelah seksi masuk itu diinput digabung jadi satu. Contoh ini kita coba praktekkan. Tata usaha ada kepala kantor satu, ada kepala sub bagian tata usaha satu. Nah di sini di sub bagian tata usaha ada apa saja? Maka total PNS yang ada di Sekjen itu berapa? Coba contoh sekarang yang Dimas input yang sana ya. Oke, kasih Dimas ada berapa? Oke, kepala KU ada berapa? Nah, artinya apa yang ditulis di berarti pembagian tugas yang ada di Dimas itu berapa? Masukkan semua. Maka total nanti di bagian bawah kantor Kementerian Agama dan Humas dengan jumlah total ASN PNS-nya berapa, honornya berapa, maka total kekuatan kita ada berapa, ada di sini. Jadi pembagian tugas sudah jelas per seksi, tetapi digabung jadi satu. Maka Pak Agus, Pak Iwan, Pak Haji dan Pak Noval ketika buka satu babon tadi cukup satu. Nah, buka praktik. Nah yang tadi juga masuk, mulai dibuka di copy, kumpulkan jadi satu. Maka ini cukup buka file satu saja. Contoh ini, oke, apa saja bunyinya di Dimas kita praktekkan ya. Kasih Dimas Islam satu, kepala keluar berapa? Aslinya 27. Tapi isinya berapa? 24. Penghulu ada berapa? Penghulu ada 17. Penghulu dewek dari kepala tua ya. Kepala tua dewek, penghulu dewek ada 7. C itu Dimas Islam ada berapa? Berapa? 6. C itu KU ada berapa? Taruhlah, ini kan tidak masuk di KUA ya. Oke, taruhlah ada berapa? 45 taruhlah ya. Oke. Baru sekalian, maka bisa diketahui pembagian tugas yang ada di seksi Dimas ada 83 ASN yang berasal dari PNS. Tugasnya apa saja? Nanti diulik. Berarti seksi Dimas Islam sudah lolos ketika membagi tugas. Contoh sekarang di yang gampang kerja, teman Pak Agus, penyelenggara. Nah ini penyelenggara syariah, buka mas, penyelenggara satu, JFU berapa? JFU 4 bisa langsung dibagi di sini apa nggak Pak Agus? Apa saja JFU-nya? Taruhlah pelatihan. JFU dana syariah tentang ya, 5 berarti. Contohnya apa? Contohnya CFU-nya. Oke. Ya, tulisan yang disetor oleh Pak Agus tadi di copy gabung di sini, Pak. Contoh apa tadi itu? CFU penyusun bahan produk halal. Ada berapa orang? Nah, kayak gini Gus. Jadi nanti ditulis di sini. Maka ketika ini sudah diisi, nilainya pasti akan tinggi. Menyusun badan amil zakat 2 orang. Oke. Nah terus sampai berikutnya sampai bawah Pak. Ini baru formulir. Nanti setelah formulir Pak Agus sudah diisi semua, ke 14 formulir itu bisa nanti malam atau besok-besok pagi kita cek contoh
Pembagian tugas formulir. Coba saya ingin lihat Pak Iwan Bagus dan Pak Hadi, mana bukti ada pembagian tugas. Kalau ini kan rangkuman, mana bukunya? Kan ini terlampir, ya, terlampir mana buktinya? Kalau ada SK pembagian tugas, kan berarti ada si A, berarti mengumpulkan pembagian tugas. Ada buktinya bahwa pemenang sudah bagi. Kalau ini kan rangkumannya, ini rangkumannya. Bukunya kan juga salah satu ambil saja. Nah nanti kita akan minta. Nah ini kan daftar pembagian tugasnya, daftarnya, dan bukunya mana? Taruhlah ini bagus. Jadi itu rangkumannya, ini bukunya. Ini di sini Mas Pak Iwan, daftar pembagian tugas. Kita buka halaman pertama. Pembagian tugas sekjen, berarti ada SK-SK yang bersangkutan. Di sini itu ada job description di sini. Ketika ini adalah berarti nilai pembagian tugasnya ini satu. Yang kedua, perencanaan namanya. Ketika sudah ada semua, ada semuanya, mana bukti perencanaan? Coba tunjukkan bukti perencanaan. Di perencanaan itu kan ada Renstra, di Renstra ada visi misi, taruhlah mana sudah siap kembali. Renstra, contoh, ambil aja. Nah, ini bagus. Pembeli sudah menyerahkan formulir perencanaan. Itu kan baru laporannya. Buktinya mana? Di sini Pak Bais menghubungkan Renstra kemudian. Yang kedua kalau dijelaskan RKKL, mana RKKL-nya? Maka ketika form 1 dari sekjen kami dengan Gaza Kristen Katolik, dia akan jadi apa yang ditulis di formulir sudah disediakan satu ditambahkan dengan buku yang sudah diisi. Kalau itu sudah jadi, berarti kita sudah sembuh. Itu urusan yang hormati persiapan checking akhir. Bahwa yang pertama, para hati para Pak Agus harus input menjadi satu babon. Babon itulah yang cukup buat sekali, bukan tetapi bukan satu persatu. Kemudian juga kalau sudah isi semuanya, baru kita ngecek bukti sisi. Kalau dia sudah siap, maka insya Allah kalau dan Mas nilainya akan tinggi. Sekarang pukul 2:30, maka diatur kira-kira akan membutuhkan berapa orang, kemudian mulai menata form-form yang sudah kita sebutkan yang kurang, yang mana. Jadi terus yang hormati, mudah-mudahan pada Mas di dalam menjalani audit kinerja ini semakin baik dan nilainya juga baik sebagai bukti bahwa akuntabilitas adalah menjadi semakin tertata. Ini tantangan bagi kita semuanya, tantangan bagi Pak Agus sebagai koordinator tim, Pak Iwan dan Pak Hadi. Selamat bekerja, kita lembur sampai malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu contoh formulir kedua pembagian tugas dari tata usaha ada kepala kantor, kasub, verifikator keuangan, sampai kepala urusan urutalan dan sebagainya. Terus bawahnya lagi. Oke, terus kita lihat terus kalian turun ke bawah ada seksi Bimas Islam. Mana seksi Bimas Islam bawahnya Pak? Terus. Oke, seksi Bimas Islam ada Kasih Bimas Islam, ada Kepala Gua, ada Penghulu, ada Bimas Islam KUA 45. Ada seksi pendidikan madrasah sampai dengan pengawas, JFU, pendidik dan sebagainya, Pontren, Kolasi Pais, terus sampai bawah PHU, penyelenggara syariah, terus ada penyelenggara Kristen Katolik, sampai perencana. Maka total bisa diketahui PNS yang ada di Kementerian Kabupaten Banyumas contohnya adalah 100. Sekarang kita honor sekjen. Honor itu biasa digunakan PPNPN, ada keamanan dan sebagainya. Ada honorer
Bimas, PPNPM KUA, ada honorer PNMA, dan ada honorer PHU. Maka total Bapak sekalian ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas baik PNS maupun yang tidak adalah 353. Inilah namanya sudah siap. Setelah ini rampung maka Bapak sekalian kita harus ada bukti tentang buku pembagian tugas. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, setelah kita cek satu persatu kesiapan tim untuk menghadapi audit, ternyata masih perlu dievaluasi dan diperbaiki dengan cepat dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke Bapak sekalian, kita cek persiapannya dan lampir-lampirnya. Oke, terima kasih Bapak sekalian sudah mengikuti info dan perkembangan di Kabupaten Banyumas. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar.